Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Rizky Cake. Di video kali ini saya akan membuat lapis tikar gulung yang super enak dan legit. Teksturnya benar-benar basah dan moist ya. Dan untuk kalian yang udah pada penasaran cara pembuatannya, jangan kemana-mana ya, simak terus videonya hingga selesai. Untuk bahannya di sini saya sudah siapkan 8 butir kuning telur dan 4 butir putih telur. 150 gram gula halus, 250 gram margarin atau butter, 70 gram tepung terigu, 50 gram susu kental manis, dan 27 gram susu bubuk. Langkah pertama, kita siapkan wadah bersih, tuang 150 gram gula halus dan 250 gram margarin. Lalu mixer sampai putih dan mengembang. Setelah adonannya sudah putih dan kembang seperti ini, masukkan 50 gram susu kental manis. Kemudian mixer kembali sampai adonannya halus. Setelah adonannya putih, kembang dan halus seperti ini, kita tuang telurnya secara bertahap. Tuang satu persatu telurnya sambil di mixer di kecepatan tinggi. Dan setelah telurnya benar-benar tercampur rata seperti ini, kita akan tuang 27 gram susu bubuk. Kemudian tuang 70 gram tepung terigu sambil kita mixer di kecepatan paling rendah. Kita mixer sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata. Setelah itu kita akan timbang 360 gram untuk bahan kulitnya. Di sini saya masih memakai timbangan manual seperti ini ya teman-teman. Pastikan posisi jarum timbangannya di angka 0 ya. Buat teman-teman yang punya timbangan digital di rumah, jadi lebih mudah ya untuk menimbangnya. Setelah itu sisa adonannya kita bagi menjadi 2 bagian ya, bisa menggunakan timbangan agar lapisnya sama rata. Dan untuk sebagian adonannya saya tambahkan dengan pewarna merah tua. Kemudian diaduk sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Dan sebagian adonannya lagi saya tambahkan dengan pasta pandan agar lapisnya lebih wangi. Ini masing-masing adonannya saya bagi menjadi 2 ya, jadi totalnya 4 bagian seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang 20x20, alasi dengan kertas roti. Untuk lapisan pertama saya tuang warna merah, lalu ratakan dengan sendok seperti ini. Lalu kita akan panggang di oven yang telah kita panaskan sebelumnya. Untuk lapisan pertama kita panggang di rak atas atau menggunakan api bawah bagi kalian yang menggunakan oven listrik. Setelah pinggirannya kecoklatan seperti ini, kita akan pindahkan ke rak bawah atau menggunakan api atas bagi kalian yang menggunakan oven listrik. Dan setelah kecoklatan seperti ini, kita keluarkan dari oven. Kemudian tekan-tekan lapisnya dengan penekan lapis seperti ini agar lapisnya lebih padat. Setelah itu, kita akan timpa kembali dengan adonan yang warna hijau. Kemudian panggang kembali di rak bawah atau menggunakan api atas. Dan untuk lapisan selanjutnya tetap menggunakan rak bawah ya. Lakukan selang-seling sampai adonannya habis.
Nah, setelah selesai adonan yang dua warna ini, kita akan timbang adonan kulitnya. Yang 360 gram tadi kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi masing-masing kita timbang menjadi 120 gram. Lalu kita tuang ke dalam loyang ukuran 20 x 20 yang sudah dialasi baking paper. Dan ratakan dengan sendok makan. Kemudian kita akan panggang di rak atas atau menggunakan api bawah. Dan setelah pinggirannya kecoklatan seperti ini, kita pindahkan ke rak bawah atau menggunakan api atas. Nah, ini adonan yang dua warna tadi udah matang ya. Jika ada permukaan lapis yang bergelembung seperti ini, kita tusuk ya, kemudian tekan-tekan menggunakan penekan lapis dan biarkan di loyang sampai suhunya turun. Dan setelah dingin kita keluarkan dari loyang dengan cara menyisir sisi pinggirannya seperti ini. Kemudian tuang ke tatakan bersih. Lalu kita lepas kertas rotinya secara perlahan. Kemudian kita akan potong memanjang menjadi 12 bagian sama rata. Lalu ambil satu bagian, olesi dengan selai atau susu kental manis. Dan di sini saya memakai SKM, olesi tipis-tipis saja ya. Kemudian kita susun secara selang-seling agar membentuk seperti tikar. Setelah itu padatkan lapisnya dengan memakai plastik seperti ini. Lalu oles bagian kulit dengan SKM tipis-tipis saja. Setelah rata kita isi dengan lapis tikar tadi. Kemudian gulung sambil dipadat-padatkan agar lapisnya padat dan tidak berongga. Nah teman-teman, ini lebihannya bisa kita potong ya agar lapisnya lebih rapi. Dan lakukan sampai lapisnya habis ya. Untuk satu resep ini akan menjadi 3 buah lapis gulung dengan panjang 20 cm. Dan roll lapis yang kedua ini olesannya saya memakai slice strawberry ya. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Lapis ini sangat cocok loh untuk hidangan di hari raya nanti. Atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Hanya dengan 8 telur kita udah bisa menghasilkan 3 buah roll lapis dengan panjang 20 cm loh. Nah ini hasil roll lapisnya ya teman-teman. Diameternya lumayan besar. Dan saya akan coba potong, kita lihat tekstur dalamnya ya. Walaupun bahan-bahannya sangat ekonomis, tapi untuk rasanya sangat enak. Dan gak akan kalah enak sama lapis-lapis premium ya. Dan untuk teksturnya sangat lembut, manis, basah, dan benar-benar legit. Jadi buat teman-teman wajib cobain di rumah ya. Sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat membagikan resep-resep terbaru. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.